Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Hidofis. Kali ini kita akan belajar tentang rumus VLOOKUP, multiple search kriteria. Artinya, kita akan mencari data berdasarkan banyaknya kriteria yang kita cari, gitu ya. Nah, di sini contoh ada tabel, ya, tabel isian, anggap ya. Nah, supaya jadi stabil dengan tata usaha itu, dia akan menambahkan otomatis, bukan tambahan manual seperti ini gitu ya. Nah, nanti akan otomatis berdasarkan data tabel yang ada di sini. Bisa dikatakan ini adalah tabel informasi atau tabel tunjangan jabatan gitu ya. Di sini saya punya, oke kita jelasin dulu. Di sini saya punya dua tabel. Yang pertama tabel isian, di mana kita akan mengisi total tunjangan. Total tunjangan ini diambil dari data tunjangan jabatan di sini. Oke. Nah, jika di sininya mereka merangkap jabatan, maka mereka akan mendapatkan gaji yang banyak gitu ya. Tunjangannya yang banyak gitu ya. Oke. Di sini misal ada wali kelas, korjen, penanggung jawab. Nah, otomatis dong kita akan menghitungnya. Oh, dia itu si Kosim ini namanya jabatannya ada 3 jabatan nih. Berapa sih gajinya? Berapa sih tunjangannya? Masa kita manual terus? Nah, kita bisa ambil berdasarkan data yang ada di tunjangan jabatan ini secara otomatis dengan menggunakan rumus VLOOKUP multiple search gitu kan, karena konteksnya itu. Oke, langsung aja kita kerjakan. Di sini saya udah punya tabelnya gitu ya. Oke, supaya warnanya terang atau terang benderang terserah bahasanya. Nah, ini ya. Nah, ini kita warnain aja karena supaya satu satu apa namanya. Nah, ini mungkin nanti isinya di sini ya, sama ya, 297 sekian. Nah, nanti isinya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, berdasar kita akan mengambil dari data tabel tunjangan ini. Gimana sih caranya? Oke, teman-teman silahkan simak ya. Oke, di sini kita akan seperti biasa ya, karena saya udah buat di sini. Teman-teman silahkan simak. Kalau dirasa pusing ketika penjelasan saya, teman-teman bisa menggunakan fungsi penulisan ya, fungsi penulisan atau fungsi ya, nggak apa-apa, penulisan ya. Oke, lanjut. Em, silakan simak jika teman-teman dirasa pusing dengan menggunakan rumus saya yang saya jelaskan. Oke, saya hapus dulu yang ini. Oke, kita langsung saja kerjakan. Kita akan mengambil dari data tabel tunjangan jabatan ini. Di sini ada beberapa jabatan nih. Waduh, pusing juga kan kalau kita isi dengan manual satu gitu ya, capek gitu ya. Oke, langsung aja sama dengan kita menggunakan rumus sum. Sum gitu ya, dalam kurung. If error, jika ada kesalahan maka dia akan keluar datanya juga sama-sama. Ya. Jika gitu ya. Jika kita cari search, kita akan mencari data. Jika mencari data tabel apa namanya nih? Tabel tunjangan jabatan gitu ya. Seperti ini. Oh sorry ya, sampai ini aja jabatan. Karena ini udah di format namanya, jadi otomatis dia akan menjadi tabel jabatan, gitu ya. Titik koma. Lalu kita masukkan juga apa namanya jabatan yang ada di sini. Seperti ini jabatan. Dalam kurung jika lebih dari 0 gitu ya, titik koma 1 gitu. Dalam kurung kita juga kalikan kali gitu ya, kali data dapat tabel tunjangannya ini ya. Titik koma, habis itu tanda petik deh, lalu tutup kurung enter.
bahan ya. Oke, tadi itu kurang dari apa namanya tanda kurung aja ya. Saya nggak lihat dari fungsi penulisan. Nah, teman-teman tinggal kita tarik deh. Nah, hasilnya benar nggak sih gitu ya? Kita hitung teman-teman. Si Kosim ini wali kelas gitu ya. Dia juga merangkap sebagai koorjen dan penanggung jawab. Berarti wali kelasnya tunjangannya berapa nih? Wali kelas 100.000, koorjen 75.000, oke 175. Berarti satu lagi penanggung jawab 100.000. Oke, berarti benar ya. 100.000 tambah 75 tambah 100.000, 275. Betul ya. Kita kepala sekolah nih, kepala sekolah tunjangan gede juga ya. Kepala sekolah ditambah wali kelas. 110.000, 1.100.000. Oke ya, betul ya. Nah, teman-teman itu saja pembelajaran kali ini. Jika teman-teman agak pusing, silahkan tanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman. Dan ini jangan lupa nih penulisannya ya. Nah, tadi itu ada kesalahan di tanda tutup kurung nih. Kalau tutup kurung jangan sampai cuma satu nih. Kalau cuma satu, dia otomatis dia nggak bisa nih. Tadi nggak bisa ya. Teman-teman harus masukkan tutup kurungnya dua, sebanyak dua tutup kurung gitu ya. Satu tutup kurung dari ini, kedua dari ini. Oke, satu dua, oke ya. Satu di sum, satu di if error gitu ya. Oke, enter. Oke teman-teman, itu saja terkait dengan rumus VLOOKUP multiple search. Sebenarnya bukan rumusnya yang kita gunakan, namun caranya. Dalam artian kita ngambil dalam satu baris gitu aja ya. Seperti rumus VLOOKUP. Oke, demikian itu saja terkait dengan pembelajaran kali ini. Terima kasih, tetap semangat, dan mari upgrade diri kita. Terima kasih.